Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobi-sobi semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcast Happy, heboh bareng pecinta IndiHome. Kali ini kita akan ngepoin profesi UI UX Designer dan bersama kita sudah ada Kak Pradipta Eva Trudianti atau yang biasa kita sapa dengan Kak Dipta. Boleh Kak Dipta say hi dulu ya sobi-sobi semuanya. Halo Sobat IndiHome dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Oke Kak Dipta gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan pastinya sudah siap untuk membagikan pengalamannya tentang UI UX Designer. Nah Kak Dipta, kalau kita ngomongin tentang UI UX Designer ini kan sebuah profesi ya Kak Dipta. Kalau kita tahu orang yang nyembuhin penyakit itu kan namanya dokter. Terus kalau orang yang ngajarin kita namanya guru atau dosen. Nah UI UX Designer nih apa sih? Apakah programmer atau desainer seperti kita ngomongin tentang desain pakaian atau desain gambar gitu? Ini sebenarnya profesi apa sih, bisa dijelasin dulu nggak? Oke, nice question. Jadi UI UX Designer seperti namanya ya, UI UX nih kan orang-orang banyak mengenalnya dengan UI UX. Itu memang UI UX-nya itu harus selalu tertempel. Karena apa? Karena kalau kita cuma menyebut desainer aja, desainer sendiri itu ada banyak stream ya. Ada graphic designer, ada fashion designer, game designer dan lain sebagainya. Sementara UI UX designer ini adalah bidang desain yang mengkhususkan untuk memperbaiki pengalaman pengguna dan juga memperbaiki tampilan suatu aplikasi ataupun website dan juga bisa juga digeneralisir ke produk-produk non digital sebenarnya Mbak Fia. Oh gitu. Iya, jadi bisa juga. Jadi nggak cuman aplikasi atau website aja ya. Betul. Kak, ya? Cuman karena di era sekarang nih, era ini kan semuanya udah serba digital nih, dan semua company emang kayak berlomba-lomba untuk going digital gitu ya, goes digital. Jadi kecenderungannya profesi UI UX designer di masa kini itu memang berkaitan erat dengan produk digital. Oh gitu, oke. Nah kalau kita bahas lagi lebih dalam, sebenarnya kerjaannya UI UX designer ini mendesain apa gitu? Mungkin boleh diceritakan lebih lagi gitu ke teman-teman. Boleh. Jadi untuk UI UX designer ini seperti namanya, UI itu user interface, artinya tampilan antar muka pengguna, kemudian UX user experience atau pengalaman pengguna, yang artinya job role utama seorang UI UX designer ini adalah bagaimana caranya mereka bisa menghadirkan suatu tampilan antar muka yang bisa dimengerti, juga estetik seperti itu ya, dan juga mampu menghadirkan pengalaman yang baik kepada target penggunanya. Oh gitu. Ya, jadi nggak harus di aplikasi atau website aja, ya meskipun kita tahu umumnya seperti itu, tapi bisa juga di sepatu, bisa juga di tumbler kesayangan kita, seperti itu. Intinya bagaimana seorang UI UX designer mampu mendesain suatu produk, baik digital maupun non-digital, dan menghadirkan pengalaman terbaik bagi para penggunanya. Iya, jadi nggak cuma estetik aja, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kemudahan penggunaan dan kenyamanan penggunaan tadi ya Kak Dipta ya. Oke, nah kalau kita ngobrolin tentang Kak Diptanya sendiri nih, berarti dari dulu kalau kita tahu profesi UI UX designer ini kan dekat kaitannya dengan dunia IT ya. Kak Dipta sendiri apakah punya background di IT atau seperti apa nih? Oke, nah sebenarnya nggak salah yang Mbak Fia bilang kalau misalkan UI UX ini erat kaitannya dengan dunia IT, karena ini memang salah satu role di bidang IT ya. Nah tapi untuk syarat menjadi UI UX designer itu sendiri itu nggak mutlak harus berasal dari background IT. Oh gitu. Memiliki background IT akan sangat membantu seorang UI UX designer, terutama kaitannya dengan delivery desainnya kepada front end developernya seperti itu. Jadi seorang UI UX designer yang memiliki background IT biasanya dia lebih tahu, oke, ini adalah komponen-komponen atau model-model desain yang lebih mudah di-slicing, yang visible ya, betul, gitu ya. yang lebih mudah diimplementasi oleh developernya. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuan IT, basic IT skill itu akan sangat membantu, tapi bukan syarat mutlak, bukan satu-satunya syarat mutlak. Karena UI UX designer di masa kini itu bisa memiliki background yang sangat diverse, termasuk psychology, kemudian juga visual design, bahkan ada yang terjun dari graphics designer seperti itu. Jadi intinya skill yang wajib dimiliki oleh seorang UI UX designer ini bukan IT, tapi sebenarnya adalah traits, basic traits seorang manusia, yaitu empati. Bagaimana
seseorang bisa menempatkan dirinya berada di sepatu orang lain seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah bisa berempati, maka mereka bisa merasakan apa sih kebutuhan dari seorang target pengguna mereka, maka dia bisa menjadi seorang UI UX designer gitu. Itu modal utama lah seperti itu. Jadi background IT ini hanya membantu kita ya ketika mau mendevelop ini jadi lebih paham untuk apakah ini visible apa enggak, tapi bukan sebuah syarat yang mutlak gitu ya Kak Dipta. Tapi Kak Dipta sendiri backgroundnya IT juga atau yang lain? Bukan. Nah kalau saya sendiri sebetulnya jurusan kuliahnya itu dulu akuntansi ya. Akuntansi. Betul. Dan setelah itu baru belok ke UI UX designer. Benar. Gitu. Jadi nggak harus orang yang benar-benar dari awal langsung ke UI UX designer, bisa juga yang orang di bidang lain kemudian belajar UI UX designer dan menjadi profesi gitu ya Kak. Betul, banyak banget kok yang emang terjun nih atau memilih untuk beralih profesi gitu. Nah, memang nggak ada kata terlambat ya, karena untuk sekarang ini memang permintaannya sangat besar ya Mbak Fia ya, dan memang dibuka banyak sekali course-course ataupun materi-materi gratis nih di internet yang memungkinkan seseorang untuk belajar mengenai UI UX design. Oh gitu, ya setuju banget. Nah kalau kita bahas tentang, kalau aku lihat nih profesi UI UX designer itu di antara UI dan UX ini pasti ada garis miringnya. Betul. Kak Dipta. Nah ini aku sebenarnya nggak ngerti apakah UI UX ini dua hal yang berbeda atau maksudnya kita bisa milih UI designer aja deh atau UX designer aja deh, atau ini harus barengan gitu UI dan UX ini? Mungkin bisa dijelasin ke sobi-sobi. Boleh. Nah ini nice questions ya, dan ini termasuk suatu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke seorang UX designer. Apa sih bedanya UI sama UX, dan apakah UI sama UX ini satu kesatuan harus dan selalu nempel? Iya benar-benar. Nah sebenarnya UI dan UX ini punya definisi masing-masing. Dimana UI itu adalah user interface ya. User interface. Dan user interface ini sebenarnya adalah bagian dari user experience, karena UX ini adalah the whole experience-nya, termasuk di dalamnya tampilan antarmuka, kemudahan penggunaan seperti itu. Jadi UI ini adalah irisan dari UX-nya seperti bukan irisan, bagian. Adalah bagian dari UX. Nah, untuk disandingkan atau tidaknya itu tergantung dari UX maturity masing-masing perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu memiliki UX maturity yang berbeda-beda. Contohnya di early stage startup biasanya role UI UX ini digabungkan. Jadi UI UX designer yang mana kesehariannya itu juga mengerjakan UX research seperti itu, juga mengerjakan UX writing-nya. Jadi intinya end to end UX gitulah, mulai dari riset sampai dengan testing seperti itu. Nah, sementara kalau di company yang UX maturity-nya sudah lebih baik, itu biasanya bisa dipisah role-nya. Ada UX designer, ada UI designer, UX researcher, UX writer, dan masih banyak lagi seperti itu. Oh, jadi tergantung bagaimana kondisi perusahaan tersebut ya. Betul. Bisa jadi semua dikerjakan oleh satu unit gitu ya. Betul. Atau bisa juga terpisah-pisah, setiap prosesnya ada sendiri yang ngurusin gitu ya Kak Dipta ya. Betul. Nah setelah kita tahu bedanya UI dan UX, mungkin kita mulai ngobrolin tentang yang agak teknis ya, tentang desain suatu UI atau UX itu. Nah mungkin ada proses atau step yang kita lakukan untuk membuat atau mendesain sebuah UI atau UX itu apa aja Kak Dipta? Oke, nah untuk proses nih, mungkin aku jelasinnya yang secara garis besar aja ya. Karena sebenarnya untuk proses atau step by step UI UX design ini ada banyak framework ya. Salah satunya itu misal seperti design thinking, design sprint, double diamond, dan lain sebagainya. Tapi dari semua framework ini dan dari semua metode ini kita bisa tarik garis merah. Dari antaranya itu yang pertama, ketika kita akan mendesain suatu produk, itu kita harus punya masalah yang mendasarinya. Ya, betul. Tentunya semua hal itu didasari dari adanya masalah sehingga tercipta suatu solusi gitu kan ya. Nah, jadi di tahap awal itu kita sebut dengan problem discovery. Ya, setelah problem discovery, setelah kita punya masalah, selanjutnya kita akan validasi masalah itu, karena bisa jadi yang punya masalah itu misal hanya Mbak Fia saja, atau ternyata temannya Mbak Fia juga, atau tangganya Mbak Fia juga, dan orang-orang lain. Maka kita perlu validasi masalahnya tadi. Nah, fase ini disebut dengan problem validation. Problem validation ini biasanya kalau di UX itu kerjaannya UX researcher. Jadi UX researcher yang tugasnya melakukan riset dengan berbagai metode ya, dengan berbagai metode riset yang mungkin nanti kita bisa bahas di next podcast gitu ya. Benar. Jadi
di tahapan ini setelah di riset dan sudah divalidasi masalahnya, kita bisa lanjut ke tahap ideation atau ideasi. Nah, di tahap ideation ini seorang UI UX designer biasanya mengumpulkan timnya nih untuk ya semacam rembukan gitu ya. Brainstorming. Ya, brainstorming bisa dengan berbagai metode. Salah satunya misal affinity diagram seperti itu ya. Nah, setelah mendapatkan satu ide yang layak untuk diimplementasi, selanjutnya kita akan prototyping seperti itu. Nah, prototypingnya ini kalau di UX itu ada berbagai stage ya. Yang paling populer itu biasanya low fidelity dan juga high fidelity. Low fidelity ini kayak sketsanya gitu Mbak Via. Jadi kayak kalau misal teman-teman ngelukis tuh masih sketsa pensil gitu. Nah, nanti kalau yang high fidelity itu sudah yang diwarna, sudah diberi shading seperti itu. Sudah mulai lengkap lah ya desainnya. Betul. Gitu. Nah, tahap terakhir dan yang paling essential itu adalah tes. Kita tes ke pengguna karena balik lagi ke definisinya tadi user experience. Jadi kita harus menguji lagi kepada calon pengguna kita, ini udah pas nggak sih experience-nya, gimana sih pengalaman mereka ketika menggunakan produk yang kita desain ini, seperti gitu. itu. Dan ketika nanti di testing ditemukan masalah baru, berarti kita harus mulai lagi dari cycle yang awal tadi ya. Balik lagi ke fase problem discovery. Artinya ini cycle yang mungkin nggak ada putusnya, nggak ada habisnya gitu berulang. ya. Berulang seperti ya. ini ya, seperti agile methodology ya, seperti metodology, itu. Benar-benar. Nah, setelah kita tahu proses atau step-step untuk melakukan desain UI atau UX, kalau kita ngomongin UI UX yang bagus itu seperti apa? Ada nggak sih parameter-parameter tertentu yang bisa kita pakai untuk menguji atau mengidentifikasi UI UX ini sudah baik atau belum? Oke, baik. Nah, untuk parameter ya, jadi sebenarnya ini agak tricky sih pertanyaannya, karena kalau untuk yang bagus seperti apa ini kan sebenarnya juga bisa mengandung perspektif ya, subjektif. Ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam UX itu memang ada suatu standar yang disebut dengan 10 heuristic evaluation. Nah, 10 evaluasi heuristik ini itu adalah aspek-aspek 10 aspek yang biasanya ada di produk-produk yang memiliki, minimal ada betul, gitu ya. Yang ada dalam produk-produk yang memiliki UX yang baik seperti itu. Nah, mungkin saya akan sebutkan beberapa saja ya, seperti adanya error prevention. Nah, salah satu contoh penerapan error prevention ini Mbak Via dan juga Sobi di rumah, biasanya ketika teman-teman semua melakukan transfer nih melalui app banking apapun ya. Ketika kita menginputkan nomor rekening, kemudian kita akan tekan itu biasanya ada nama ya, di bawahnya ada nama muncul. Nah, itu salah satu penerapan error prevention karena supaya kita bisa ngecek dulu benar nggak ini biar nggak salah transfer seperti itu. Oke, nah selanjutnya itu ada juga help and documentation. Nah, di help and documentation ini adalah salah satu cara untuk membantu pengguna biar dia nggak tersesat atau dapat informasi yang dia butuhkan ketika navigasi dalam sebuah aplikasi seperti itu. Jadi ada dokumentasi yang bisa ngebantu pengguna, ada help kalau misal dia butuh bantuan seperti itu. Ada juga yang namanya visibility system status. Nah, di sini tuh sampai mana pengguna itu harus jelas. Jadi misal tahapnya nih kita ngisi form gitu ya. Kita udah sampai tahap misalkan tinggal submit gitu. Nah, biasanya kan kalau kita ngisi suatu form yang butuh banyak tahapan gitu, biasa di atasnya ada angka 1, prosesnya 2, 3, 4. Sudah sejauh apa Betul. yang kita ini. Nah, itu bisa membantu pengguna untuk sekian step lagi yang tinggal perlu dikit saya lagi selesaikan. Nih. Nah, kalau nggak ada kan bingung apa ini masih infinite nih jangan-jangan formnya, jadi males dan justru bikin kita nggak nyaman kan ya. Betul. Nah, itu salah satu salah tiga contohnya. Nah, untuk yang mungkin yang awam ya, kalau tadi kan yang teknis banget. Apa sih yang menentukan bahwa apakah UX suatu aplikasi atau produk itu sudah bagus atau tidak, itu kembali lagi kepada tujuan dari UX tadi ya. Kan kita tujuannya menghadirkan user experience yang baik. Maka bagaimana pengalaman penggunanya atau si target penggunanya itu dalam menggunakan produk itu, dan kalau menurut penggunanya itu sudah nyaman, sudah puas, dibuktikan dengan misal contohnya ya, kalau yang paling populer tuh nilai NPS ya, nilai NPS-nya sudah bagus seperti itu, atau konversinya tinggi, berarti di situ sudah bisa kita ambil kesimpulan kalau misalkan berarti ini pengalamannya sudah pas, sudah sesuai seperti itu. Bisa juga kita lakukan survei atau
riset kuantitatif seperti itu ya, dengan menyebar survei ke beberapa pengguna yang sudah menggunakan, bagaimana tanggapan atau pengalaman mereka terhadap produk kita seperti itu. Jadi intinya asal itu sudah nyaman dan mudah digunakan gitu kali ya. Betul. Mungkin itu sudah bisa kita bilang sebagai sebuah UI atau UX ya, UX yang baik gitu. Betul. Nah, kita balik lagi ke profesi UI atau UX designer ini, Kak Dipta. Untuk zaman sekarang nih ya, bagaimana prospek kerja sebagai seorang UI UX designer, dan instansi atau perusahaan seperti apa sih yang membutuhkan profesi ini? Kita kan taunya kadang kayak cuman startup digital doang nih. Betul, apa memang seperti itu atau jangan-jangan sebenarnya di semua perusahaan butuh seorang UI UX designer gitu? Oke. Nah, ngomongin prospek nih menarik ya. Jadi mulai dari awal pandemi, bahkan mungkin sebelum pandemi ya, sampai dengan Q1 2022 ini, itu sebenarnya prospek kerja UI UX designer ini sangat besar ya. Kita bisa rasakan juga nih dengan ketika kita scrolling LinkedIn ataupun Instagram, biasanya bermunculan lowongan-lowongan UI UX designer gitu. Bahkan seperti early stage startup yang mungkin baru aja launching produk dan mungkin seperti karyawan-karyawan di unit lainnya itu belum lengkap, tapi biasanya mereka sudah hiring UI UX designer duluan gitu. Karena perusahaan-perusahaan di masa sekarang ini memang berlomba-lomba untuk go digital seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendigitalisasi produk mereka, dan dengan banyaknya digitalisasi produk ini tentu semakin banyak dibutuhkan talent-talent digital. Nah, talent-talent digital ini yang paling essential tuh salah satunya yaitu tadi UI UX designer, kemudian developer, QA dan lain sebagainya. Maka prospeknya sangat besar. Tapi mungkin untuk akhir-akhir ini kita udah sering dengar juga ya, ada beberapa startup nih baik di Indonesia maupun di luar negeri yang layoff seperti itu. Nah, tapi sebenarnya agak kurang berpengaruh juga ke UI UX karena demand-nya tetap tinggi. Dan sekarang tuh yang mungkin dulu kita berpikir kalau UI UX ini cuma dibutuhin di startup gitu ya. Tapi sekarang BUMN juga, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional juga sudah mulai yang banyak open role UI UX designer ini. Artinya yang sudah mulai masuk mendigitalkan produk-produknya pasti membutuhkan UI UX designer gitu. Betul. Ya. Dan kalau kita ngomongin role tentang mendigitalkan sesuatu itu ya harus ada si UI UX designer ini. Menjadi role yang wajib dimiliki kalau kita mau goes digital gitu ya. Nah, Kak Dipta, satu pertanyaan lagi nih, mungkin dua deh. Kalau mau jadi UI UX designer, ini belajarnya mulai dari mana sih, Kak? Kadang kan kayak misal tadi Kak Dipta dengan background akuntansi, terus pengen mulai belajar UI UX designer. Mungkin ada teman-teman juga yang seperti itu case-nya, punya bidangnya sendiri sekarang, tapi pengen geser juga nih, kayaknya menarik nih UI UX designer. Cara belajarnya seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke, baik. Untuk belajar sendiri sekarang ya rekan-rekan itu semua udah banyak banget materi-materi yang tersebar baik secara gratis maupun berbayar di internet. Dan juga sebenarnya sekarang kalau kita lihat ya sudah banyak bermunculan bootcamp nih yang mengajarkan UI UX design seperti itu. Nah, selain bootcamp juga ada webinar-webinar yang hampir setiap minggu, bahkan setiap hari ada gitu ya. Mungkin teman-teman tinggal pilih aja mau yang dari mau yang dari instansi mana seperti itu, memilih bootcampnya. Nah, untuk metode yang paling efektif untuk belajarnya sendiri itu tergantung dari niat teman-teman juga. Kalau memang teman-teman mau iseng coba-coba dulu, coba-coba into UX gitu, mungkin teman-teman bisa nyobain ikut webinar-webinar, atau course yang gratis gitu. Kan banyak juga ya Kak Dipta ya. Atau belajar dari YouTube juga bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bulat nih tekadnya, pengen nyemplung ke UI UX gitu, nah mungkin teman-teman bisa coba join bootcamp yang berbayar seperti itu. Iya benar. Kan hitung-hitung investasi. Betul. Kalau kita udah kayak join bootcamp gitu kan nanti berhentinya itu jadi mikir-mikir karena kita udah investasi mahal nih. Masa mau nggak niat gitu. Masa nggak diseriusin gitu. Betul. Kan ya. Jadi tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman join bootcamp juga, pertama teman-teman harus lihat kurikulumnya. Kedua, teman-teman juga harus manage expectations. Jadi di awal teman-teman harus punya ekspektasi yang clear nih tentang si bootcamp ini. Jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa dengan join bootcamp pengalaman teman-teman itu akan boost up banget. Jadi mungkin yang dari aku nggak tahu sama sekali nih dari UI UX 0, terus aku ikut bootcamp ini, nanti aku ekspektasiku keluar dari sana langsung jadi jago banget langsung gitu, join Google gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Iya benar-benar. Kita harus set ekspektasinya dulu. Jadi kalau yang jelas yang bisa teman-teman dapetin di bootcamp itu biasanya adalah kesempatan
untuk dengar pengalaman real dari mentornya yang memang sudah berpengalaman di bidang itu. Teman-teman juga bisa dapat supervisi ketika mengerjakan tugas, dimana kalau teman-teman belajarnya otodidak kan nggak ada yang supervisi seperti itu ya. Terus teman-teman juga bisa sharing sama peserta bootcamp lain seperti itu ya di kelas. Dan bisa jadi network kita juga ya. Bener banget, bisa dapat network. Jadi nanti teman-teman misalkan si lulusan bootcamp satu batchnya udah dapat kerja, terus di kantornya lagi open, teman-teman bisa dapat info, rekomendasi gitu kan ya. Gitu. Selain bootcamp juga ya tadi ya ada webinar dan lain-lain atau akses materi gratis yang ada di internet. Intinya punya akses internet aja deh gitu. Nah, jadi punya akses internet jadi hal penting juga nih ya kalau mau jadi UI UX designer. Jadi sobi-sobi yang pengen menikmati layanan internet tanpa batas dari IndiHome, kita lagi ada promo menarik yaitu paket Jitu dengan harga mulai dari Rp200.000. Teman-teman udah bisa menikmati internet super cepat dari IndiHome dan ada juga diskon pemasangan baru 70%. Internetnya super cepat up to 40 Mbps dan juga ada akses ke Disney Plus Hotstar. Untuk teman-teman atau sobi-sobi yang tertarik bisa langsung scan QR code yang ada di layar atau klik di profil Instagram kami di @indihome.telkomjaktim. Gitu Kak Dipta. Kalau minat juga boleh deh. Ya, keren banget. Ya, karena internet penting kan untuk belajar. Banget. Nah, mungkin satu lagi nih Kak Dipta, kami pengen tahu ada nggak sih tips dan saran mungkin untuk teman-teman yang mau terjun ke profesi UI UX? Mungkin untuk anak kuliah yang baru mau belajar ini, yang memang dari awal pengen jadi UI UX designer, atau orang yang punya profesi lain atau punya keahlian lain yang ingin berpindah menjadi UI UX designer. Oke, tipsnya. Kalau untuk tips berarti teman-teman memang apalagi yang dari nol ya atau yang fresh graduate. Selain bootcamp, teman-teman nggak bisa ngandelin cuman dari bootcamp aja atau join webinar atau cuma nonton YouTube. Teman-teman juga harus terjun langsung. Nah, terjun langsung ini bisa dengan berbagai cara. Satu, apply internship. Jadi nggak apa-apa internship dulu aja gitu ya. Meskipun gajinya masih kecil, tapi di situ kan teman-teman bisa dapat pengalaman supaya real dapat gitu experience-nya dulu ya. Belajar juga sama si yang full time-nya di perusahaan itu gitu. Jadi bisa dapat pengalaman real. Terus juga kalau memang misal belum bisa apply internship, teman-teman juga bisa coba buat fake project gitu. Jadi fake projectnya bisa dari aplikasi yang teman-teman pakai atau teman-teman suka ini yang teman-teman pakai setiap hari, yang teman-teman rasa wah aplikasi ini nyaman sih tapi kok kayaknya ini ada yang kurang gitu. Ini bisa aku kayaknya benerin. Lebih bagus kalau begini gitu kan ya. Nah, dari aplikasi atau produk-produk yang menurut teman-teman bisa teman-teman benerin, teman-teman bisa bikin di situ fake project. Jadi nanti hasil redesign teman-teman bisa diupload di Behance atau di Dribble atau di website teman-teman atau mungkin di-share di IG gitu biar bisa sharing sama yang lain. Nah, fake project ini juga bakal ngebantu banget ketika teman-teman apply buat role UI UX yang mungkin pertama gitu ya, apply pertama kali. Nah, di situ nanti biasanya akan diminta portfolio tentang nunjukin skill kita, karena kan UI UX ini sebenarnya tentang skill ya, kembali lagi kayak hard skillnya itu perlu banget, bukan hanya tentang penguasaan software tapi juga gimana sense of desain kita, kemudian empathy kita, kemudian kemampuan kita dalam memecahkan masalah sih, ini problem solving gitu ya, sehingga dari masalah bisa jadi solusi kayak gitu. Nah, itu bisa dilatih hanya dengan melakukan sesuatu yang real. Tadi contohnya fake project, internship dan lain sebagainya. Nah, terus juga jangan bosan-bosan juga baca-baca artikel mungkin yang valid ya, bisa di Medium juga gitu atau di ini di website Nielsen Norman Group. Nah, di situ juga banyak bacaan-bacaan yang bakal ngebantu banget buat teman-teman yang baru mau terjun atau berprofesi ke dunia UI UX. Iya benar. Atau kalau aku lihatnya sih UI UX designer ini kan udah ada banyak banget ya orang yang terjun di sini, yang jadi pembeda kita satu sama yang lain kan pengalaman kita. Betul. Produk-produk atau hasil yang udah kita kerjain itu apa. Jadi penting banget untuk punya portfolio yang bagus gitu ya Kak Dipta ya. Dan kalau kita belum punya pengalaman kerja, kita harus cari sendiri gitu. Seperti kayak bikin fake project tadi, terus mungkin bisa ikut course-course tadi juga bisa jadi portfolio kita juga gitu ya. Betul. Oke. Seru banget nih ngobrol dengan Kak Dipta, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan nih. Kayak aku juga tadinya nggak ngerti ya UI UX designer itu apa, bisa jadi sedikit tahu dan menarik juga sebenarnya ya untuk jadi seorang UI UX designer. Sekali lagi terima kasih Kak Dipta atas waktunya, kapan-kapan main lagi ke sini. Dan untuk sobi-sobi terima kasih sudah menyaksikan podcast Happy episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton podcast kita berikutnya karena akan ada tema yang gak kalah menarik dari podcast kita hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan bersama IndiHome.